باركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Naam, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam sebaik-baik majelis yang dimana di dalamnya terdapat disebutkan ayat-ayat Allah sehingga kita mengingatnya. Disebutkan juga di dalamnya hadis-hadis Rasulullah yang sahih, perkataan-perkataan ulama salaf, kemudian perkataan-perkataan sahabat yang dimana membuat kita bertambah iman, bertambah ketakwaan, dan bertambah ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara di atas satu tali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatulah kalian semuanya di atas talinya Allah Jalla Jalaluh, jami'an semuanya. Wajib, al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrim. Itu kaidah usul fikih yang sudah disepakati oleh seluruh ulama usul. Jadi perintah di dalam nas Al-Qur'an itu bermakna kewajiban. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatulah kalian semuanya di atas agamanya Allah semuanya. Dan ini konteksnya konteks apa? Konteks wajib. Konteks perintah. Al-amru lil wujub. Sesuatu yang datang konteks perintah di dalam nas Al-Qur'an atau sunnah, maka dia hukumnya apa? Wajib. Nah, barakallahu fikum. Jadi bersatu ini wajib. Bersatu di atas apa kita? Di atas agamanya Allah, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi, di atas pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam Islam, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, barakallahu fikum. Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim itu ulama besar mengatakan bahwasanya di dalam kitabnya Al-Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah mengatakan an-ni'matu ni'matan. An-ni'matu ni'matan. Ni'matu apa? Mubtada ya. Ni'matu mubtada ya. Khabarnya mana? Ni'matan. Naam ya. Naam. Jadi nikmat itu ada dua. Kata Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah, nikmat itu ada dua. Nikmat yang pertama adalah apa? Nikmat mutlak. Nikmatul mutlak. Dan yang kedua kata Ibnul Qayyim, nikmatul muqayyadah. Adapun nikmatul mutlak adalah nikmat yang diberikan kepada seluruh makhluknya, baik itu kafir, muslim, atau yang bahkan tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu sama sekali. Baik itu di dalam hal kesehatannya, rezekinya, kemudahan dalam urusannya, dan segala yang berhubungan dengan nikmat yang ada di dunia ini, itu adalah dinamakan dengan ni'matul mutlaq. Jadi nikmat ini tidak perlu kita irikan, dan nikmat ini bukan yang paling penting di dalam pencaharian kita dalam hidup ini. Jadi nikmat yang pertama adalah nikmat mutlak, yang dimana semuanya mendapatkan nikmat, baik itu muslim, baik itu kafir, baik orang yang nggak beriman kepada Allah, mereka mendapatkan
nikmat itu. Baik itu nikmatnya kesehatan, nikmat kemudahan, nikmat kekayaan, nikmat lainnya. Itu Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ya, nikmat mutlak. Adapun yang kedua adalah ni'matul muqayyadah. Nikmat yang tertentu. Nah, ini yang mesti kita pinta kepada Allah. Nikmat muqayyad adalah nikmat yang hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang dipilihnya saja, sehingga ketika nikmat itu datang maka seseorang itu akan tumbuh rasa cinta kepada Islam, tumbuh rasa cintanya kepada agama, sehingga dia hidup di dalam hidayah, sehingga dia hidup di dalam naungan bimbingan ilahi. Nah, itu namanya nikmat muqayyadah. Ya. Kemudian oleh karenanya nikmat muqayyadah ini adalah nikmat hidayah, yang dimana nikmat ini tidak akan diberikan kepada orang kafir. Nikmat ini tidak diberikan kepada siapa? Orang kafir. Hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya saja di antara hamba-hambanya. Maka bersyukur kita. Kenapa kita bersyukur dengan hidayah ini? Allah menjelaskan di dalam firman-Nya Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan, kata Allah, fabidzalika, qul bi fadlillahi, katakan dengan fadilahnya Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengannya kalian bangga. Faraha yafrahu, farhan itu senang, bangga, gembira. Jadi Allah menyuruh kita gembira ketika kita bersama Islam. Allah menyuruh kita untuk bergembira dengan Islam ini, ikhwani fiddin, yang dimana tidak bisa ditukarkan dengan apapun di dunia ini. Apapun yang ada di dunia ini berserta isi-isinya tidaklah cukup untuk membeli jiwa seorang muslim. Maka wabi rahmatihi fabidzalika, maka dari itu falyafrahu, maka bergembiralah kita, bangga, tunjukkan, tampakkan, zahirkan Islam ini kepada orang-orang. Jangan malu berjanggut, ya kan? Jangan malu kita celana di atas mata kaki, itu sunnah. Jangan malu kita sholat ke masjid diejain. Ya, jangan malu kita datang ke majelis ilmu. Ya, jangan malu kita untuk menampakkan keislaman. Siapa yang menyuruh? Allah yang ada di atas langit menurunkan Al-Quran ke bumi, mengatakan falyafrahu, bangga. Bagaimana orang kafir bangga dengan kekafirannya? Kita harus bangga dengan keislaman kita. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu kita dan bangga kita dengan Islam ini, jangan berpecah belah. Naam, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi itu tadi salah satu nikmat yang tidak bisa kita beli dengan apapun. Maka hidayah ini wajib kita pegang, wajib kita jaga, dan wajib kita pelihara, sehingga kita terus berjalan di atas thariqah yang benar. Taraktu fikum 'alal bayda lailuha kannahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari kita salawatkan, yang mencintai umatnya, mengatakan bahwasanya apa? Taraktu fikum, aku meninggalkan kepada kalian madza? Apa yang ditinggalkan? Al-mal, harta, an-nisa, perempuan, fiddah, perak, zahab, emas. Apa yang ditinggalkan Rasulullah? Taraktukum 'alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas putih. Di atas putih bersih. Lailuha kannahariha, malamnya saja seperti siangnya. Jadi malamnya saja seperti siangnya. Sangkinkan apa? Sangkinkan jelasnya agama ini. Jadi tidak ada lagi samar-samar di antaranya. La yazighu anha ba'di, tidak ada yang menyimpang darinya, menyeleweng darinya setelah sepeninggalanku, illa halikun, kecuali dia akan binasa. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, kecuali dia akan binasa. Maka dari itu perintah untuk kita berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada sunnah Rasulullah adalah kewajiban.
sehingga dengannya hidup kita terbimbing, sehingga dengannya hidup kita teratur, tentram dan terarah. Nah, istiqomah kita di dalam agama ini, walaupun kita dianggap macam-macam kajiannya, ya, walaupun kita dikatakan ini, dikatakan itu, Allah mengatakan, qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya dadamu sempit karena perkataan-perkataan mereka yang menuduhmu gila, yang menuduh ajaranmu sesat, yang menuduh apa? Ajaranmu tidak benar. Bima yaqulun, tahu Allah. Qad na'lamu. Ya, qad masuk ke dalam fiil, itu berarti tahqiq dia. Dalam pelajaran bahasa Arab, ya, qad na'lamu, qad, itu bahasa qad masuk ke dalam fiil mudhari, na'lamu itu bermakna apa? Tahqiq. Tahqiq, pembenaran, pasti terjadi, pasti tahu. Jadi maknanya secara bebas, qad na'lamu, kami benar-benar mengetahui annaka yadhiqu sadruka, bahwasanya dada-dada kalian itu apa? Sempit. Sempit, ya. Kajian dilarang. Ya, dianggap seperti apa seperti ini. Bima yaqulun. Kata Allah apa? Apakah kita balik menyerang? Apakah kita balik memaki? Apakah kita balik menghujat? La, fasabbih bihamdi rabbika wa la takum minas sajidin wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang sujud. Kita disuruh untuk beribadah, ikhwan fillah. Jadi cara kita untuk menahan rasa beratnya ya dakwah, beratnya tauhid adalah dengan beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus beribadah kepada Allah hatta ya'tiyaka, sampai datang kepada engkau apa? Al-yaqin. Keyakinan apa? Yakni ajal. Nah, jadi orang-orang yang tersesat di dalam pemahaman tafsir mengatakan, mengambil dalil ini bahwasanya hatta ya'tiyakal yakin, artinya jangan beribadah dulu sebelum yakin. Jangan sholat dulu, jangan puasa dulu, jangan berzakat dulu gitu. Jadi katanya hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah kan harus yakin dulu nih. Gimana sih? Harus yakin dulu baru beribadah. Makanya sebagian kaum yang tersesat meyakini bahwasanya mereka tidak mau sholat, mereka tidak mau melaksanakan syariat-syariat dikarenakan mereka belum datang yakin. Itu penafsiran yang batil. Jadi penafsiran yang benar dari al-yakin adalah apa? Al-ajal. Adalah ajal. Jadi kita terus beribadah, istiqomah. Maka ini adalah ya istiqomah. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami. Ya, Allah adalah Tuhan kami, thumma istaqamu. Kemudian dia apa? Istiqomah dengan keyakinannya, dengan tauhidnya. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat berkata kepada orang-orang yang istiqomah di atas jalan ini, alla takhafu, untuk jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Maka ketika kita istiqomah, maka kita tidak akan sedih. Semakin kita dihujat, semakin kita tegak. Semakin kita dilarang, maksudnya berpikiran macam-macam, semakin kita tegak, semakin kita kuat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar-kabar kepada mereka, Allah akan janjikan kepada mereka surga-surga. Nah, jadi istiqomah ini adalah ya jaminannya adalah surga. Di surat Ibrahim Allah menyebutkan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, jadi Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang bertauhid, Allah kokohkan dia, Allah kuatkan dia. Kemudian ya, di lanjutan suratnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung orang-orang yang istiqomah di atas jalan. Siapa nahnu ini?
Allah. Allah yang menjadikan dirinya pelindung untuk orang-orang istiqomah di atas sunnah, di atas agama, di atas jalannya. Maka jangan takut untuk kita istiqomah. Walaupun kita dianggap ya orang yang seperti ustadz ya. Kok ustadz kok ya? Kenapa? Kau tiap hari ke masjid? Ustadz kok berarti? Iya, aminkan aja ya. Nah, jadi memang begitu jalan beragama. Kemudian ya Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,